ya, supaya rekamannya komplit. Biasanya saya suka lupa terus nih ngerekam nih. Ya, selamat siang ya semuanya. Dr. Wijaya, selamat siang Pak Sony, Kak Aloy, dan teman-teman semuanya. Kita seperti biasa, setiap Sabtu jam 2 siang kita adakan presentasi mengenai patch dari LiveWave. Di mana dengan patch kita bisa tempel di titik-titik akupuntur, kita bisa terregenerasi sel-sel tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi lebih kuat, lebih dimudahkan ya seluruh organ tubuhnya ya. Nah, hari ini kita akan presentasinya akan dibawakan oleh Pak Sony, di mana ada narasumber narasumber kita yang sudah sangat banyak membantu kita, Dr. Wijaya, Pak Aloy, yang akan membantu nanti ditanya jawab. Oke, Pak Sony, waktu saya persilahkan Pak Sony untuk memberikan presentasinya buat teman-teman kita semua. Oke, selamat siang semuanya. Selamat jumpa lagi di Zoom siang hari ini. Kita akan membahas Zoom dengan tema yang lagi in saat ini adalah pandemi masih juga belum berakhir, kan? Bahkan di negara lain sudah muncul pandemi fase 2. Mudah-mudahan tidak masuk fase 2. Buat kita semua tentunya kita perlu mawas diri, yaitu menjaga kesehatan. Kalau lagi ada nanti. Tolong teman-teman yang mic-nya bisa di-mute sendiri supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Antisipasinya. Ya. Ini kita masuk ke tema hari ini adalah LiveWave di masa pandemi sebetulnya kita bawakan ya, dengan dari patching protokol, patching community, nah tapi dari hidup sehat tanpa obat. Ini ada komunitas di Kelapa Gading, ya. Nah ini LiveWave di masa pandemi. Apa yang bisa dikerjakan oleh LiveWave di masa pandemi? Karena kita semua peduli dengan adanya pandemi ini, bagaimana bisa mengatasinya, gitu kan? Untuk kita terhindar, karena kita juga nggak mau ada keluarga kita yang terpapar corona. Demikian juga kita sendiri. Dan juga jangan sampai kita menjadi OTG, orang tanpa gangguan, sehingga kita menjadi clustering, gitu kan? Nah, dengan LiveWave, mungkin kita bisa membantu untuk mengatasi masalah. Walaupun kami tidak mengatakan bahwa ini adalah terapi untuk COVID, tidak. Tapi bagaimana kita menjaga ketahanan tubuh kita supaya kita sehat, tidak terpapar corona, seperti itu ya. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang pernah ikut berapa kali, ini pernah saya bahas di topik yang lalu. Hari ini saya ulangin kembali dengan sedikit perubahan, perbaikan yang mungkin mudah-mudahan menjadi lebih enak dilihat gitu ya di sini. Nah, LiveWave itu adalah kita sebut dengan software for human body, sehat tanpa obat. Karena dengan LiveWave yang ditempel di badan kita itu seakan-akan menjadi software untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Nah, itu yang nggak ada di tempat lain. Biasanya kalau obat-obatan itu diminum berdampak ini, dan LiveWave tidak ada. Nah, seperti ada di bawah ini kita ada berapa macam? Ada yang ada di Indonesia hanya 8 macam dari semuanya. Ya, oke. Nah, apa yang kita bahas adalah imun sistem atau weakness. Prosedur patching sistem untuk imunitas atau kekebalan tubuh lemah. Menurut TCM, itu tradisional Chinese medicine, sistem kekebalan yang lemah diklasifikasikan sebagai defisiensi atau WQi atau defensive Qi. Ya. Peran utama WQi adalah memberikan pertahanan terhadap patogen eksternal yang memasuki tubuh kita. Itu intinya seperti itu, ya WQi itu. Nah, salah satu aspek yang sangat menarik dari WQi adalah bahwa ia bersirkulasi melalui bagian luar tubuh kita pada siang hari, terutama kulit, rambut, dan daging. Dan pada malam hari di bagian dalam tubuh dan organ dalam kita. Berikut beberapa gejala umum yang mungkin berkembang pada kasus defisiensi WQi. Demam, keengganan untuk dingin, artinya takut dingin, sakit kepala, sedikit berkeringat, pilek dengan lendir kuning,
sedikit haus atau sering haus, sakit tenggorokan, amandel merah, dan bengkak. Ya. Nah, protokol berikut telah diuji dengan hasil yang memuaskan. Artinya, protokol yang akan saya sampaikan ini setelah diuji oleh pihak live wave patching protokol, gitu ya. Jadi diuji manfaatnya, khasiatnya seperti apa. Nah, untuk protokol ini adalah live wave yang dibutuhkan energy enhancer. Satu, yang kedua glutathione, yang ketiga EON dan carnosin. Jadi hanya 4 macam yang dibutuhkan di sini, gitu ya. Sesuatu yang menarik untuk diperhatikan, kami telah menemukan bahwa menggunakan PET-Y8 pada posisi seperti GV14 dan CV4 dalam kombinasi bergantian setiap hari di antara ketiga PET pada siang dan malam hari telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Jadi PET-Y8 itu bisa digunakan hanya di 2 titik ini saja, hasilnya sebetulnya cukup bagus untuk WG, gitu ya. Nah, bagaimana melakukannya? Untuk hari pertama di siang hari, tempel EON di GV14, glutathione di CV4, gitu. Ditambah dengan energi di BL12 dengan penempatan putih kanan, coklat kiri atau bukan coki, gitu ya. Ditambah energi lagi di ST36, sama juga dengan putih kanan, coklat kiri. Nah, di malam hari lepas semua PET, ganti dengan carnosin di GV14 dan di CV17. Cukup 2, yang lain dilepas. Di besok bisa dipakai lagi, gitu ya. Di hari kedua, siang hari, maka glutathione tempelnya di GV14. Jadi berubah EON-nya di CV4. Dengan energi enhancer-nya di BL13, kalau tadi di 12, sekarang turun menjadi 13, gitu ya. Sama bukan coki dan ST36 masih pakai juga. Nah, di malam hari sama dengan yang kemarin, hari pertama dilepas semua, diganti dengan carnosin di GV14 dan di CV12. Nah, prosedur ini bisa diulangin selama dan sebanyak yang diperlukan. Ya, jadi nggak ada batasan, mau sehari, 2 hari, sampai 5 hari, nggak ada batasannya. Alternatifnya dengan Y8 patch, siang hari EON CV21, gitu ya, glutathione di CV14 atau bisa juga dan CV8, bisa dua-duanya, carnosin di CV17. Malam hari lepaskan EON di CV21 dan ganti dengan carnosin. Jadi di tempat CV21 yang di sini tadi yang pakai EON diganti dengan carnosin. Anda dapat juga mencoba alternatif lain untuk menguatkan WG, karena ada beberapa alternatif di sini yang bisa dicoba sebetulnya. Nah, WG tadi itu ada juga satu lagi yang untuk bagaimana merangsang respon imunitas, itu immunostimulatory protokol, merangsang respon imunitas. Karena selain WG tadi ada lagi bagaimana kita merangsang supaya imun kita menjadi tinggi, yaitu adalah protokol yang tepat guna merangsang respon kekebalan. Jadi ada yang merangsang supaya lebih cepat, gitu ya. Dan bagi saya itu bekerja dengan sangat baik. Saya maksudnya Gabriel yang membuat ini. Protokol untuk imunostimulan itu adalah energy enhancer. Putih di Li4, yang coklat di Lu9, ya, kiri. Jadi disilang pakainya. Dan satu lagi energy enhancer di ST36 kanan dan di SP6 kiri. Jadi disilang-silang pakainya, ditambah dengan EON di GV14 dan glutathione di CV4. Ya, itu. Nah, protokol yang cukup sederhana dan lurus ke depan, dan yang paling saya suka adalah kombinasi Li4, Lu9, ST36, SP6, yang menurut saya, sekali lagi menurut Gabriel, sangat berguna untuk memindahkan energi ketika terjadi kesalahan secara umum. Kesalahan di sini adalah ada gangguan penyaluran energi di tubuh kita. Terkadang saya, Gabriel sekali lagi, menambahkan carnosin di CV21 ini ya. Itu menurut Gabriel untuk meningkatkan, merangsang imunitas kita. Nah, cara memindahkan energi dengan PET membantu tubuh kita untuk membantu dirinya sendiri mengoptimalkan energi defensif atau WG. Jadi memindahkan energi itu
dalam tubuh kita sendiri, gitu ya. Salah satu kombinasi ampuh yang sangat berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita adalah pendekatan awal menggunakan classic pad. Karena ada classic pad, ada pad yang dengan menggunakan X39. Nah, pendekatan yang lebih konvensional menggunakan pad klasik dengan cara ini. Energi enhancer putih di LI4 sisi kanan, energi enhancer coklat di LU9 kiri, glutathione di CV21, EON di GV14. Apa yang PET bisa lakukan adalah membantu kita mengoptimalkan aliran energi dan membersihkan kemungkinan penyumbatan. Nah, protokol ini sebetulnya kalau baca lagi di protokol yang baru di LiveWave, ini digunakan untuk menjaga ketahanan dari COVID. Dan ini saya dan teman-teman ketika saya melakukan perjalanan, beraktivitas, kita selalu menggunakan yang protokol semacam ini untuk menjaga kesehatan kita. Sangat gampang, cukup pakai 4, nah, bahkan kadang-kadang kita tambah 5-6. Opsi 2, setelah Anda menjalankan opsi 1 selama 3 sampai dengan 5 hari, saya sarankan melanjutkan opsi 2. Yang hari dengan X39 di GV14, carnosine di ST36 kiri, dan glutathione di LI11 sisi kanan. Malam hari, lepas X39, tempatkan EON di LI4 sisi kanan. Dan carnosine yang tadi di ST36 dipindahkan ke LU9 kiri, dan glutathione yang tadinya di LI11 dipindahkan ke CV21. Jadi dipindahkan saja, tidak harus ambil baru. Sebagai catatan, opsi 1 itu adalah mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh yang teruji dan berkinerja baik. Opsi 2 adalah mengoptimalkan Qi esensial kita. Qi esensial kita dalam masalah pernafasan dan gejala yang mirip dengan flu. Jadi, opsi 1 digunakan beberapa hari, dilanjutkan ke opsi 2 untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi, disarankan untuk mengawali dengan protokol membuka saluran dan membersihkan sumbatan selama 3 hari. Jadi menggunakan PET ini ada tahapan-tahapan kalau memang hasilnya optimal, gitu ya. Mau langsung boleh, mau mengikuti tahapan kalau hasilnya lebih baik. Cuman kadang-kadang orang kita lebih suka yang instan. Ini aja lah, ngapain tahapan ini. Hasil optimal adalah kalau dimulai dengan tahapan. Seperti Bapak Ibu, Ibu-Ibu khususnya, kalau make up kan ada foundation, ada apa baru intinya. Oke. Nah, hari pertama, energi enhancer putih di GB41 sisi kanan. Dan energi enhancer coklat di TW5 sisi kiri. Dan glutathione di TW5 sisi kanan. Dan carnosine di GB41 sisi kiri. Sedangkan EON di GV14. Ini adalah untuk membuka jalur di tubuh kita. Nah, di hari kedua, energi enhancer putih di ST36 kanan. Yang coklat di SP6 kiri. Sedangkan glutathione di SP6 kanan, carnosine lagi di ST36 kiri. EON tetap sama di GV14. Dan sampai hari ketiga energi putihnya di LI4 kanan, coklatnya di LV3 kiri, glutathione LV3 kanan, carnosine LI4 kiri, EON di GV14. Nah, ini hari pertama, hari kedua, penempatannya di titik-titik hampir sama, hanya diputar-putar untuk menghasilkan yang supaya lebih lancar ke semuanya. Nah, jalankan protokol 3 hari ini menggunakan PET klasik untuk memindahkan energi melalui saluran kunci utama untuk membantu membersihkan beberapa penyumbatan utama dan mencoba untuk menghapus setiap kekurangan arus bebas. Jadi jalan tolnya dibuka untuk dengan pakai ini, gitu ya, supaya semua PET nanti jalannya lebih cepat dan proses pemulihannya akan jauh lebih cepat juga. Nah, ini penjelasan tentang titik meridian. Ya. Titik meridian pertama yang saya jelaskan adalah sesuai dengan urutan tadi, ada BL12. BL12 itu letaknya di sini, Bapak Ibu, BL12, ya, itu digambar di bawahnya sejajar dengan tulang kita ini, lateral batas bawah dari vertebra torak, sejajar ada di sini nih, ya.
menjaga dari eksogenus patogen terutama angin, menguatkan sistem imunitas, defensi Qi atau Wei Qi, dan mengatur pernafasan. Ini BL12 itu manfaatnya seperti itu, ya. Kerjanya seperti itu, lokasinya di sini, ya. Oke, lanjut dengan BL13. Itu hanya turun sedikit dari BL12, memperkuat dan mengatur paru-paru, melawan eksogenus patogen, memperkuat lung, paru-paru, dan Wei. Ya, imun BL13 juga dapat digunakan dalam berbagai kasus kekurangan sistem kekebalan, terutama pada saluran pernapasan bagian atas. Ini kadang-kadang orang asma pun juga pakainya di sini nih, di titik BL13. Ya. Lanjut ke CV4. CV4 itu disebut REN, ya, terletak di tengah-tengah perut, 4 jari di bawah umbilikus, 4 jari di bawah pusar, gitu ya. Gampang, ini pusar, kita di 4 jari di bawah pusar. Nah, CV4 itu merupakan titik tonifikasi terkuat dalam akupunktur, menguatkan Qi, Yin, Yang, dan darah dengan kuat, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan membantu jika terjadi kelemahan pada seluruh tubuh, membentengi Qi asli dan esensi Jing, memperkuat dan mendukung ginjal serta bermanfaat bagi ginjal dan limpa yang. Jadi CV4 itu manfaatnya juga banyak seperti ini. Jadi kalau tadi di atas dijelaskan tempel di mana, dan ini satu-satu dibahas, ya. CV8. CV8 itu tempatnya ada persisnya adalah pusar kita. Pusar kita itu CV8. Ini gampang jadinya. CV8 itu mengatur saluran pembuluh darah, membebaskan aliran energi dan darah, mengatur organ dalam, memperkuat fungsi organ, mengatur saraf hormonal dan sistem kekebalan, ya, sehingga mengembalikan fungsi organ kembali normal. Ini dari kecil kita diajarin jangan main dengan pusar, karena pusar itu sumber kekuatan kita ada di pusar sebetulnya, ya. CV8 adalah gerbang energi, sebetulnya gerbang energi yang kuat yang dapat mengobati ratusan penyakit dan hampir semua penyakit defisiensi. Jadi yang defisien itu bisa dimulai dari CV8, yaitu dari pusar kita. Cuma memang ketika ditempel nggak enak pusar itu. Oke, lanjut ke CV17. CV17 itu memiliki efek menyegarkan, meningkatkan sirkulasi Qi yang memperkuat darah, dan meningkatkan Qi yang berlimpah dan mengalir bebas, membuat Anda positif, penuh harapan, perasaan ingin melanjutkan hidup. Karena CV17 itu letaknya dari ada 3 saluran yang ada di situ, meridian yang menghubungkan antara jantung dan paru-paru di sini, ya. CV21 terletak tepat di depan kelenjar timus, ya, di sini Bapak Ibu, ya. Timus bisa merangsang kelenjar timus dan meningkatkan imunitas. Jadi semua yang disebut ini untuk meningkatkan imunitasnya. Nah, GB41 dikenal sebagai titik terbaik untuk membantu gangguan saluran yang. Sangat kuat untuk membersihkan stagnasi Qi. Jadi kalau ada hambatan di Qi hati, itu GB41 itu akan segera menyelesaikan. Nah, GB41 sebagai salah satu kombinasi terkuat bersama dengan TV5 untuk keseimbangan tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Kalau kita bicara upper and lower balancing, itu pasti menyangkut GB41 dan TV45. Nanti kan. Nah, lanjut ke GV14. GV14 ada satu titik terpenting yang memperkuat Qi dan Yang. Ya, dalam kondisi defisiensi ini sebenarnya adalah titik pertemuan dengan semua saluran yang. Ada 6 yang itu semua ada di belakang sini. Di sini itu pertemuannya adalah 6 titik, ya. Memerangi patogen terkait cuaca dan mengatur Yang Qi. Jadi titik CV14 ini sangat banyak digunakan, ya, sangat banyak digunakan untuk awal-awal, dan kita tuh biasanya kalau orang yang belum kenal PET, kita coba tempel di GV14 ini untuk melihat reaksinya, karena ini pusat dari yang ada di sini, ya. Nah, kita lanjut ke LI4. LI4 adalah titik yang sangat umum dan berguna. LI4 seperti Ibu lihat ada ini tangan, kan, ya. Ini berguna untuk segala kondisi yang berhubungan dengan wajah dan kepala. Juga sekedar berguna untuk flu. Jadi orang flu itu bisa tempel di LI4 pakai entah itu EON atau glutathione, ya. LI4 kenal sebagai titik nyeri di tubuh.
Jadi jika ada nyeri, gunakan LI4. Apa yang ditempel di situ? Ya bisa X39, bisa EON gitu ya. Nah, cukup membantu di sini. LU9 letaknya adalah di dekat pergelangan. Persambungan pergelangan di titik ini adalah ya, ini ada terletak di pergelangan tangan di depresi yang terbentuk di sisi luar pergelangan tangan. Jadi di belakangnya pas sambungan Bapak Ibu ya. Di sini nih ya. Kelihatan nih. LU9 adalah titik terpenting pada saluran paru-paru untuk mengencangkan Qi atau Yin paru-paru. Dua pola utama defisiensi paru-paru untuk meningkatkan sistem kekebalan dan juga untuk menurunkan demam hampir secara instan. Jadi kalau ada Bapak keluarga yang belum pakai energi enhancer ditempel di LU9 kanan kiri, itu dampaknya akan segera terasa ya. SP6 letaknya adalah jari di atas mata kaki ini. Seperti yang digambar ya. SP6 adalah titik yang paling umum digunakan dan salah satu yang paling banyak serbaguna. Jadi SP6 ini termasuk titik yang serbaguna karena SP6 adalah titik pertemuan antara yin, limpa, ginjal dan saluran hati. Itu ketemunya di satu titik ini gitu ya. Sehingga ketika kita nempel di sini maka dampaknya itu kan menyalur ke beberapa titik yang lain. Dapat mengobati banyak kondisi yang berhubungan dengan ketiga organ. Ini adalah titik penting dalam perawatan pencernaan apapun, pencernaan, kondisi ginekologis, kencing, dan emosional. Jadi kalau kita tempel di sini, orang yang diem bisa menjadi emosian, ada, dan itu sudah terbukti, ada rekan kita yang pakai ini jadi emosian. Oke. Yang terakhir adalah ST36. Di antara banyak fungsi menguatkan Qi, pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh. Ya. Serta menguatkan darah dan cairan darah. Ini adalah titik yang untuk memperkuat Qi dan darah untuk kelemahan umum. Ya. Lanjut dengan TW5. TW5 adalah tolong yang please mute your mic. Titik untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan ketidakseimbangan tubuh atas dan tubuh bawah. Di antara banyak penggunaan praktis lainnya, tentunya TW5 adalah titik yang sangat berguna, khususnya untuk menyeimbangkan yang dan Qi dari seluruh tubuh digunakan untuk situasi kekurangan yang dan kelebihan yin. Terobosan dari ketidakseimbangan utama. Seperti disinggung tadi bahwa ini bekerja dengan GB41 itu sangat bagus ya secara simultan. Oke. Nah, tujuan LifeWave adalah menyeimbangkan kembali aliran energi dalam tubuh agar semua sistem berfungsi dengan baik dan memulai proses imunitas dari dalam. Jadi imunitas yang dimunculkan dari dalam semuanya akan menjadi lebih baik karena semua dikuatkan dari dalam tubuh kita. Karena memang tubuh kita adalah tubuh yang homeopati. Jadi semua bisa disembuhkan dari dalam diri kita. PET hanya membantu ya, menyeimbangkan kembali. Tapi PET sekali lagi mengingatkan bahwa bukan obat. PET tidak melakukan apapun. Semua dilakukan oleh tubuh kita sendiri karena tubuh kita itu luar biasa bisa menyembuhkan diri sendiri gitu ya. LifeWave hanya membantu untuk mencapai keseimbangan dan harmoni tubuh kita ya, keseimbangan Qi dan darah gitu kan, itu diseimbangkan oleh PET ini. PET hanya membantu itu Bapak Ibu ya. Oke, akhirnya terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu berpartisipasi di Zoom presentasi LifeWave Gading. Namun sebelumnya saya akan ingatkan kembali ke Bapak Ibu bahwa kami ya sudah membuka learning center di Kelapa Gading, di Rukan Arta Gading, ada di sini di blok B nomor 7 dan 8. Nah, kami hadir setiap hari Senin pukul 16 sampai 21, Selasa 9 sampai 16. Namun hari lain dapat dilakukan dengan perjanjian. Di hari lain, waktu lain kita bisa bicarakan. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita belajar bersama-sama tentang pengetahuan LifeWave, produknya, PET, bagaimana penempatannya, mengaplikasikannya, gitu kan? Bagaimana kita bisa hidup lebih sehat tanpa obat, bagaimana mendapat benefit dari LifeWave, ya itu yang ada. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau minta informasi lanjut bisa menghubungi saya di nomor ini, dan untuk reservasi, konsultasi segala macam bisa dengan Ibu
Nening di sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini boleh dicatat nomornya, boleh difoto untuk tahu, untuk kita bisa membuat perjanjian. Jadi di sini, karena di sini kita ada juga konsultasi bagaimana PET yang benar, bagaimana ngatasin masalah-masalah yang sulit, sakit yang ada. Di sini dipandu saat ini ada Pak Yopi yang ada bantu kita, gitu ya. Dan nanti ada rekan-rekan yang lain juga bersama-sama membantu sehingga Live Kelapa Gading ini kita concern untuk komit untuk membantu bagaimana Bapak Ibu merasa nyaman menggunakan Live Wave PET. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Irin. Oke, terima kasih Pak Sony untuk penjelasannya mengenai titik-titik fungsi-fungsi dari PETS di titik-titik yang tertentu bisa membuat kita menjadi sehat tanpa obat dengan meridian-meridian metode akupuntur ya. Kita bisa menjaga diri kita dengan tanpa ada yang diminum. Dengan PETS dari Live Wave. Setiap PETS punya fungsi masing-masing. Untuk teman-teman yang baru di sini, mungkin Ibu Nura, Pak Rio, Ibu Reni ya, dan banyak lagi. Ada Ibu Yvonne segala ya, yang belum jelas mengenai masing-masing PETS, nanti bisa menanyakan di Learning Center atau dengan Ibu Neneng, Pak Sony, atau bisa dengan saya dan banyak lagi akan membantu. Ya. Sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab. Oh, ada Pak Susilo. Selamat apa di sana? Sore ya Pak Susilo? Selamat sore ya, selamat sore. Ah, ya, selamat sore. Di sana jam berapa nih Pak Susilo? Beda 4 jam aja. Beda 4 jam. Beda 4 jam. Jam 6 ya? Hampir, jam 6 ya. Hampir jam 6 lewat lebih. Ya? Ya. Ini ada Dr. Wijaya nih, Pak Susilo, temannya Pak Susilo. Oh ya, Mas ya. Selamat siang Pak Wijaya. Ya, oke, kita buka ya, tanya jawab. Ada teman-teman yang memerlukan penjelasan mengenai kasus-kasusnya, silakan kalau mau bertanya. Ada Dr. Wijaya, Kak Aloy di sini. Ya, siapa yang memerlukan pencerahan dulu nih? Saya Bu. Ya, silakan Bu Nura. Untuk perbedaan ion dan energi enhancer. Energy enhancer, perbedaan ion dan energy enhancer. Itu ya Mbak Nura ya? Ya. Ya, Dr. Wijaya. Ya, terima kasih. Ya. Energy enhancer itu kalau di Chinese method tuh dia lebih untuk tonik ya, jadi untuk menguatkan. Kalau kita pakai untuk akupunktur itu dia akan bisa menaikkan energi level di meridian yang kita sedang stimulasi gitu. Itu kalau secara akupunkturnya. Tapi kalau secara umum efek PETS-nya itu ya dia menambah kekuatan energi, menambah stamina gitu. Sehingga bisa digunakan untuk kondisi yang ada kelemahan. Orang kalau lagi sakit kan energinya tuh turun. Kita bisa bantu mengaktifasi energi yang masih ada supaya mulai naik lagi gitu. Nah, kemarin kita sudah lihat ya bahwa energi kita itu kita dapat dari 2 sumber. Yang satu udara, yang satu makanan. Dan organ terkait itu berarti paru-paru dan limpa. Nah, kita bisa tempatkan energy enhancer di 2 sistem itu, sistem paru sama sistem limpa. Nah, dan nanti limpa juga berhubungan erat dengan lambung. Limpa itu untuk metabolisme enzimatik, lambung itu untuk pencernaannya, saluran cernanya. Jadi energy enhancer kita bisa tempatkan di meridian-meridian limpa dan lambung supaya
nafsu makannya naik, penyerapan makanannya juga lebih cepat, perubahan dari makanan menjadi energi itu juga meningkat. Gitu. Jadi itu cara kita meningkatkan energi di badan kita melalui pads yang kita tempelkan pada titik yang tepat atau minimal pada meridian yang tepat. Nah, kalau tadi dibandingkan dengan ion. Ion ya, ion. Iya. Ion tuh dia punya keunggulan tuh membalance sistem simpatis parasimpatis, lalu kalau di tengah itu dia membalance kiri dan kanan gitu, dan satu lagi dia punya efek menekan inflamasi. Nah, itu nanti kita bisa cek di indikator CRP-nya, ya, C-reaktif protein. Nah, CRP itu kalau tinggi itu menunjukkan dia ada peradangan kronis yang berjalan. Peradangan kronis itu sangat memboroskan energi. Makanya orang yang sakit kronis itu bawaannya cepat capek. Nah, ion dengan menekan peradangannya berarti dia sudah menutup jalur pemborosan energi gitu. Nah, jadi kita kombinasikan dengan energy enhancer itu kombinasi yang bagus sekali. Yang satu menyetop pemborosan energi, yang satu lagi meningkatkan produksi energi. Meningkatkan produksi energi. Yang energy enhancer itu meningkatkan produksi energinya. Tadi Pak Sony kan ada gambarkan protokolnya tuh, di situ kelihatan sekali dia melibatkan paru-paru dan limpa itu. Juga usus besar sama lambung. Nah, itu memang unsur pertama tuh untuk meningkatkan energi. Paru dan limpa, lalu limpanya berpasangan dengan lambung, paru berpasangan dengan usus besar. Nah, usus besar nanti kita kenal sebagai organ detox. Dia membuang sisa makanan dari pencernaan tuh cepat dikeluarkan. Karena kalau makanannya tidak keluar, dia menjadi sampah, itu akan menimbulkan masalah juga, toksinnya jadi banyak. Jadi 4 meridian yang pertama itu sangat penting untuk memperbaiki kondisi secara umum. Paru, usus besar, lambung, dan limpa. Nah, energy enhancer bisa ditempatkan di 4 meridian itu sesuai kebutuhannya. Rumit itu? Rumit nggak? Ibu Nura, rumit nggak? Insya Allah enggak, Bu. Ya. Ibu Nura nih ahli akupunturis nih, jadi lebih cepat mengerti nih dengan Belum penjelasan. ahli, Bu, masih belajar. Penjelasan Dokter Wijaya lebih cepat dimengerti oleh Ibu Nur nih daripada kami yang bukan akupunturis nih. Ya, ada pertanyaan selanjutnya ini dari chat. Dok, untuk sakit kepala, akustik schwannoma pada otak kanan bagaimana? Sudah pakai brain protokol tetapi tidak berkurang sakitnya. Saya sekarang pakai EE di 10 titik EE. Wow. Ya. Atau Shirley kalau mau bicara sendiri, Shirley. Ya. Silakan. Ibu Irin, sorry teman-teman, saya izin dulu sebentar ya, karena saya memang jam 3 ada meeting tadi saya sampaikan Ibu Irin. Iya. Sorry, dilanjutkan ya. Oke, saya permisi dulu ya. Yuk. Ya, thank you Kak Ala ya, thank you ya. Oke, silakan. Ya. Akustik schwannoma itu termasuk tumor ya. Dan tumor itu kita tahu kalau dia membesar dia menekan. Jadi selama itu terjadi penekanan, rasa nyeri itu akan ada. Jadi ini kita sebut tuh masalah mekanik
adanya penekanan yang menimbulkan nyeri. Jadi kalau kita andalkan PETS itu dan berharap masalahnya selesai, ya mungkin terlalu jauh juga gitu, karena ini urusan mekanik. Tapi kita bisa memperbaiki karena pada kondisi penekanan kan bisa terjadi reaksi tambahan. Misalnya aliran darahnya tidak lancar, lalu karena proses radang dia bengkak gitu. Nah, PETS kita ini mungkin untuk menolong kondisi tambahan itu, mengurangi bengkak, melancarkan darah dan energinya gitu. Jadi kalau kita gunakan PETS kondisinya membaik, hal itu yang diperbaiki. Tapi tumornya sendiri kita tidak bisa mengklaim PETS kita akan menghancurkan tumornya. Nggak bisa. Kita bekerja tuh secara fungsional, bukan secara mekanik. Oke. Ya, Bu Shirley. Ya, jadi solusinya bagaimana ya? Itu untuk adik saya Angeli itu ada di situ. Tapi kok nggak ada ya? Oh, Tapi saya lihat ada namanya Angeli. Kasusnya Angelin ya? Iya. Ini Dia ada. dari dokter sarafnya disarankan apa? Biasanya tuh dilakukan gamma knife, ya, jadi di laser supaya tumornya itu mengecil. Tapi supaya mengurangi sakit. Kalau mengurangi sakit bagaimana, Dok? Mengurangi sakit kalau dari sisi PETS kita mengandalkan ice wave, lalu ion tuh punya efek flower protokol itu ya, Pak? Iya, Dok. Iya. Jadi di titik pakai ini sekarang. Ada swanomanya itu kita tempatkan ice wave coklat, lalu yang putihnya tuh bisa di Li4, gitu ya. Nah, kemudian sekelilingnya ditempelkan ion ya, X39, glutathione sama carnosin gitu. Iya, sudah. Usahakan kalau sudah dan dia tidak berespon, ya berarti tidak bisa. Kita kan hanya memperbaiki gangguan tambahannya yang tadi saya katakan, bengkaknya, radangnya, aliran darahnya. Nah, kalau itu sudah diperbaiki dia tidak juga berkurang, ya berarti nyerinya karena tekanan mekanik dari tumornya. Harus dilakukan sesuatu terhadap tumornya itu. Jadi tetap dipakai terus itu ya protokolnya, ya flower protokol itu tetap dipakai, energi enhancer 10 itu dipakai, benar kan? Benar dipakai, tapi kalau nggak ada respon dalam seminggu itu sama saja. Ya, seminggu ya? Tidak ada gunanya. Dipakai seminggu dulu ya, Dok, ya berarti ya? Iya, jadi dalam seminggu kan mestinya sudah ada kelihatan kemajuannya. Baru kemarin pakainya? Iya, minimal 3 hari itu kita sudah bisa memprediksi ini ada efek atau enggak. Itu ya, Dok, ya. Oke. Ya, Dok, makasih, Dok. Dari. Oke, kita lanjut. Ini ada Pak Hendy 770 angkat tangan. Ya. Pak Hendy. Ya, terima kasih Bu Irin. Ya. Bu, saya agak nyimpang dikit pertanyaannya, boleh ya Bu ya? Ya, silakan. Yang pertama, saya ini kan sekarang udah pakai beberapa patch. Nah, terus ada satu patch X39 itu dipasangnya di satu tempat terus, tidak udah hampir seminggu. Nah, udah mulai merah kulitnya. Nah, apakah itu memang bisa iritasi kalau pasang terus, atau sebaiknya ada jeda dari setelah dibuka berhenti dulu misalnya setengah hari baru dipasang lagi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya terlambat kita membuka, misalnya setelah 12 jam masih dipasang atau 24 jam masih dipasang, apakah ada efek negatifnya? Selain tidak ada manfaatnya, tapi apakah ada efek negatifnya? Kemudian ketiga, tadi saya sempat dengar komunitas Kelapa Gading itu apa ya? Berarti ada komunitas-komunitas yang lain begitu?
Itu yang ketiga. Yang keempat, ini saya mau memberi feedback aja. Saya termasuk orang yang pemula bener. Kemudian kebetulan setelah saya coba, manfaatnya ini terasa sekali di badan saya. Tapi saya tetap merasa bahwa pengetahuan saya ini sangat minim sekali di bidang ini, di patch ini. Saya juga bukan orang yang ngerti akupunktur. Kemudian saya ikut yang pertama, ikut yang kedua, ya saya paksain. Tapi rasanya tanpa basic, tanpa pengetahuan basic, saya bisa minder sendiri gitu. Karena apalagi saya berhadapan dengan dokter, dengan ahli-ahli akupunktur yang begitu hafal, ngomong sebuah angka aja, ngomong LV begitu, buat saya LV itu Louis Vuitton, tapi ternyata LV itu nama dari sebuah titik akupunktur gitu. Nah, nanti kan gimana nih caranya nih, saya mau mengejar bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pinter ini. Terima kasih Bu Irina. Ya, Pak Hendy. Mungkin untuk poin pertama, kedua itu mungkin bisa Dr. Wijaya jawab. Yang untuk komunitas Gading, mungkin saya bisa jawab. Komunitas Gading itu sebetulnya kita yang di grup ini, kita yang mengadakan ini memang orang-orang Gading, dan kita aktif di sini. Ini teman-teman tinggal di Gading semua, dan kita menamakan grup kita ini ya Live Gading, komunitas kita. Cuman sebetulnya banyak komunitas lain sih di selain Live Gading ini. Yang sekarang hadir pun ada dari Malaysia, NGM, ada dari Surabaya, ada dari tempat-tempat lain gitu Pak Hendy. Jadi kalau komunitas Gading itu ya kita yang aktif di Gading sih gitu ya Pak Hendy. Kemudian yang tadi, yang poin keempat yang mengenai ilmu patching gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita juga semua sama lah, maksudnya kalau Dr. Wijaya kan beda ya, yang sudah pintar sekali emang di bidangnya para ahli akupuntur. Tapi kalau kayak saya, Ci Susan, Neng Agus itu kita juga bukan akupunturis, dan memang kita dari awal juga Pak Hendy bisa nanya-nanya ke kita ini, atau kalau mau bisa punya waktu datang ke learning center kita, nanti kita bisa jelaskan satu persatu. Pak Hendy bisa nanya, kita bisa tanya jawab satu persatu. Kalau nggak ada waktu, Pak Hendy kapan ada waktu kita Zoom private gitu Pak Hendy, supaya bisa tahu lebih detail, lebih dari dasar banget gitu Pak Hendy. Iya, terima kasih Bu. Oke, sekarang poin 1 yang merah iritasi dan 12 jam efek negatif, mungkin Dr. Wijaya boleh. Ya, terima kasih. Memang efek yang paling dekat itu iritasi kulit, apalagi kalau orangnya sensitif. Jadi akan terasa gatal. Jadi begitu terasa gatal itu sudah petanda lampu kuning gitu. Kita sebaiknya memang dilepas supaya dia tidak menjadi reaksi berantai, itu mulai ada peradangan, mulai ada bentol-bentol dan bisa merusak kulitnya gitu. Kita pindahkan. Jadi titik itu tidak hanya satu, kita punya berapa pilihan. Apalagi kalau sudah mulai belajar akupunktur itu alternatifnya jadi banyak. Kalaupun tidak mengerti titik, patch kita ini sebenarnya ditempelkan di luar titik pun dia tetap bekerja. Ya, misalnya X39 lah yang paling ekstrim ya, paling multifungsi, tapi justru itu mau ditempelkan di mana saja juga dia tetap bekerja merangsang produksi sel-sel baru, regenerasi. Ya. Nah, di sini memang kesulitan nih Pak Hendy. Kalau filosofinya kan di atas langit ada langit. Kita mau bahas yang paling dasar, sudah tempel di mana saja pasti ada efek gitu. Nanti diketawain sama orang yang langit di atasnya gitu ya. Masa tempel di mana aja gitu. Nah, tapi kalau kita mau bahas dari sudut ilmu akupunktur yang lebih rumit, ya, yang tadi Pak Sony bawakan saja mungkin sebagian besar kita sudah pusing duluan gitu ya.
hafal titik yang basic aja sudah repot, ini pakai gantian lagi siang malam gitu. Itu jadi 2 kali kerepotan. Jadi memang ini seninya, bagian dari seninya. Kita mau berada di langit keberapa itu kita yang tentukan sendiri. Ya. Mau dalam-dalam betul atau yang penting dia bekerja, semuanya bisa. Jangan khawatir Pak Hendi. Nah, kalau dia ditempel lewat waktu, apakah ada efek samping? Itu tidak ada. Cuma khasiatnya kan dengan berjalannya waktu, bahannya akan terpakai dan dia menurun khasiatnya. Jadi di sini antara efektif dan berhemat itu menjadi seninya lagi. Mau dipakai persis 12 jam atau 24 jam atau orang mau ngirit dipakai berhari-hari gitu ya. Kita kan tidak tahu juga setelah hari kedua, hari ketiga tuh tinggal berapa persen sisanya. Itu saja sih. Ya. Makasih Dok. Nyambung ya Dok, nyambung ya. Ya. Yuk silakan. Ya Pak Hendi. Ya, kalau 12 jam aja itu kan tengah jalan berarti kita ada mandinya. Nah, dengan mandi si patch itu kena basah, apakah ada pengaruh? Saya percaya bahwa di patch itu istilah mereka bead ya itu ya, beadnya itu pasti ada sesuatu yang ditaburkan di situ. Nah, apakah dengan kena air bisa larut gitu dan terbuang itu yang lanjutannya Dok ya, mengenai yang berapa jam itu. Nah, yang berikutnya ini kelihatannya saya mau usul ini ke Ibu Irina atau siapapun. Yang di Kelapa Gading ini kelihatannya kan semacam markas gitu ya. Nah, kemudian kalau cuma 2 hari, Senin dan Selasa aja, yang hari lainnya harus atas izin, atas perjanjian khusus, apa enggak lebih baik diperbanyak dulu misalnya harinya, sehingga dengan begitu orang yang tidak mengerti akupunktur mereka bisa datang dan mendapatkan pelayanan bagaimana pemanfaatan patch ini. Ini hanya usul saja. Makasih. Ya, oke. Untuk itu tadi yang bisa untuk mandi, untuk kena air itu mungkin Dr. Wijaya yang jawab. Mungkin kalau untuk yang perjanjian di learning center mungkin bisa Pak Sony jawab, oke? Silakan Dr. Wijaya dulu. Ya, terima kasih. Patch kita ini dipakai plastik, jadi dia tahan air, anti air ya. Nah, masalahnya justru kalau airnya dari dalam. Tadi ada disinggung kalau orangnya keringetan itu patch-nya jadi cepat terlepas gitu. Nah, itu aja sih Pak. Tapi kalau untuk bagian yang putih itu terdiri dari mikrokristal, itu biasanya sih dia utuh-utuh saja gitu walaupun kena keringat. Cuma dia jadi terlepas aja. Perekatnya jadi nggak lekat. Tapi tidak ada efek gangguan apapun kalau dia sampai kena air. Itu aja. Oke, terima kasih Dok. Ya. Oke. Nah, mungkin saya tambahkan dikit penjelasannya Dr. Wijaya tadi menyangkut pertanyaannya Pak Hendi ya. Jadi karena PET ini non transdermal, jadi tidak ada sesuatu yang keluar dari PET itu sendiri. Jadi kalau pertanyaan Pak Hendi kan ada yang mungkin ditabur, tidak ada yang ditabur karena PET itu sangat padat di dalam situ, nggak bisa bocor. Diuji sama sekali tidak ada kebocoran. Walaupun kena air, keringat dari dalam itu mungkin lepas, tapi tidak ada sesuatu yang hilang dari patch itu. Fungsinya tetap sama. Itunya. Ya, oke, itu tambahan saya seperti itu. Oke, kalau tanya mengenai center kami memang kita baru mulai, Mbak. Kita baru saja mulai, jadi memang kita awali dengan 2 hari dulu, selebihnya dengan perjanjian. Nah, saran tadi, terima kasih, walaupun kita sudah pertimbangkan, ke depannya semakin banyak yang bisa mendukung kita dan dibutuhkan orang, tentunya kita senang sekali kalau setiap hari kita
bisa melayani rekan-rekan yang membutuhkan penjelasan tentang PET. Paling enggak di sini ini kita gunakan sebagai sarana untuk belajar bersama. Karena di PET ini tidak ada yang ahli, tidak ada yang pinter, semuanya sama-sama belajar. Kalau toh saya yang mendampingi, bukan berarti saya lebih pinter, lebih jago, tidak. Saya juga masih taraf belajar untuk sama-sama. Ayo kita buka, kita bedah. Hanya mungkin saya lebih dulu mempelajarinya, saya lebih banyak membaca sehingga saya bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa center ini kita baru mulai buka, kita rintis, kita bersyukur di sini bahwa apa yang kita cita-citakan, kita harapkan mendapat sambutan baik dari anggota Live yang ada di Kelapa Gading, yaitu Ibu Ismi, mungkin hari ini juga ikut di forum ini, yang memberikan kita kesempatan untuk memakai ruangan di lantai atas kantornya. Sehingga kita sungguh bersyukur kita punya tempat untuk kita bisa beraktivitas di sana. Jadi kita akan pertimbangkan untuk buka setiap hari kalau ada, makanya kita buka. Kalau ada perjanjian, kita senang sekali kita datang untuk menyambut, menemui apa yang dibutuhkan. Makasih, itu kira Pak Hendi. Oke, gitu ya Pak Hendi. Jadi semoga ke depan learning center kita bisa lebih aktif lagi, hampir kalau bisa setiap hari ya Pak Hendi ya. Ya, saya juga siap membantu, tapi saya harus jadi murid dulu Pak Sony sama Pak Wijaya. supaya berdiri di langit yang sama atau langitnya di bawah sedikit lah saya lah. Pak Hendi, terima kasih Pak Hendi. Ya. Kita bisa membantu banyak orang nih, senang sekali Pak Hendi mau partisipasi. Kami tunggu ya Pak Hendi ya. Iya Bu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dengan Pak BW ya. Usia minimum berapa dapat menggunakan PETS? Itu Dr. Wijaya. Ya. Pada bayi kan kita juga sudah kenal tuh ada pijat bayi, ada acupressure bayi gitu ya. Jadi pada dasarnya kita bisa gunakan kalau memang ada indikasi. Nah, tapi kalau bayinya sehat-sehat saja, kan tidak diperlukan. Mereka tuh sudah diciptakan cukup lengkap untuk bertumbuh kembang. Jadi kalau ada gangguan tumbuh kembang, baru kita ikut intervensi. Dan kita tidak akan kerepotan dengan banyak titik karena kita bermain di tingkat dasar. Pada bayi kan belum banyak penyakit yang komplikasi gitu. Nah, tingkat dasar itu tadi kembali lagi pada sumber energinya dari mana. Jadi biasanya kita kuatkan paru-parunya, kuatkan limfanya, dan kuatkan ginjalnya gitu. Itu sudah cukup baik sebagai dasar. Lalu kalau mau lebih kompleks lagi, kita punya yang namanya 5 unsur balancing. Jadi di situ tiap organ, pasangan organ itu sesuai dengan unsurnya masing-masing tuh kita giliran kuatkan. Ya, misalnya hari ini kuatkan unsur airnya, berarti ginjalnya dikuatkan. Besok unsur kayunya, livernya dikuatkan. Nah, dengan melakukan penguatan 5 organ itu, kita sudah dapatkan kondisi baru yang lebih baik dibandingkan sebelum melakukan intervensi. Ya. Dan untuk bayi, istimewanya produk kita ini itu tidak harus ditempel langsung di kulit. Kita bisa tempel di pakaiannya. Ya. Jadi tidak terjadi iritasi kulit pada bayi yang bikin masalah baru lagi, karena kulit bayi kan jauh lebih tipis. Nah, itu yang saya bisa berikan. Nah, tempelnya di mana ya tentu tergantung kebutuhannya apa. Oke, Pak Dewe. Kita lanjut ya. Dari Ibu Reni. Kalau badan selalu lemas, tidak ada tenaga, berkeringat, padahal dicek lab semuanya bagus, ada histori tiroid, sudah diangkat, dan pasang ring jantung, rutin minum obat setiap hari. Cuman badannya lemas. Gitu dok. Lihat,
ceritanya itu sudah banyak organ yang bermasalah ya. Ada jantung, ada tiroid, kita belum tahu lagi organ lain. Nah, dalam kondisi seperti itu kita perlu lakukan protokol menguatkan 5 unsur itu atau balancing 5 unsur itu. Lakukan itu dulu dan kita evaluasi nanti kemajuannya, apa yang maju, apa yang sulit maju. Nah, yang bagian sulit maju itu baru kita tambahkan protokol untuk menguatkan organ terkait itu. Jadi lebih kompleks daripada balancing 5 unsur saja. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat seninya. Kalau dibilang, oh energinya lemah ya, tempel aja di ST36, DLI4. Belum tentu dia akan membaik. Karena itu kan resep umum saja, resep general. Tapi kalau organ-organnya secara keseluruhan tidak diperbaiki, hasilnya juga akan minimal. Nah, jadi di sini seninya. Ada yang ya, Dok. gampang, ada yang terlalu digampangkan, gitu. Malah jadi nggak ada hasil. Jadi mungkin itu perlu detox gitu, Dok? Ya istilah kita detox. Nah, kan titiknya sama. 5 unsur. Jadi waktu kita tempel itu secara otomatis badan akan melakukan baik itu penguatan maupun itu detox gitu. Nah, itu kelebihan TCM, dia balancing dengan sendirinya. Oh, pantesan kalau dengan detox itu jadi berbeda. Kita kadang nggak tahu rasanya apa, atau begitu detox badan jadi lebih enak. Padahal kita nggak tahu ya apanya yang nggak benar. Tahu dengan detox badan kok lebih enak. Oke, Ibu Reni tadi ya, jadi mungkin perlu di detox. Detox itu mengikuti teori 5 unsur ya, Dok ya? Iya. Ya. Gitu Bu Reni? Sudah jelas Bu Reni? Kalau kurang boleh menanyakan langsung. Ya, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Hana. Dokter Wijaya, untuk tenis elbow di siku sebaiknya pakai apa dan ditempel di mana? Ayo Hana, biasanya Hana bisa langsung nih. Silakan Hana. Ya, makasih. Ini ada yang nanya ke saya. Saya terus terang saya belum lihat di drive-nya. Kalau nggak salah menurut Pak Sony katanya ada di drive, tapi saya belum lihat. Orangnya bertanya, tenis elbow kan udah cukup lama dan sakit sekali gitu. Saya cuman mungkin yang pertama nanti mungkin saya juga akan cek di drive, tapi yang kedua mungkin barangkali juga ada alternatif lain yang barangkali lebih praktis gitu loh, Dokter Wijaya. Kalau lebih praktis itu malah lebih gampang buat saya. Yang penting sembuh kan? Iya. Jadi kalau dia urusan nyeri kan kita modalnya ice wave. Nah, jadi cari dulu pusat nyerinya tuh di mana. Tenis elbow itu kan siku itu tetap nanti ada yang paling nyeri. Cari pelan-pelan, nah, lalu tempelkan ice wave coklat tuh di situ. Nah, ice wave putihnya itu kalau ambil gampangnya taruh di LI4 di sama. Gitu, ya. LI4 ya? LI4 itu kan ada efek analgesi secara umum juga. Dia akan merangsang keluarnya endorfin sehingga rasa nyeri juga akan berkurang. Ya. Lalu di sekelilingnya dari ice wave yang coklat tadi kita bisa lakukan flower protocol dengan masing-masing. Kalau dia ada bengkaknya, nah itu ion, glutathione tuh sangat besar peranannya untuk melawan peradangan. Nah, X39 kalau dia prosesnya kronis, jadi sudah terjadi kerusakan yang kronis, X39 tuh akan mampu meregenerasi lagi. Gitu. Jadi X39 tuh multifungsi. Dia anti-inflamasi juga, lalu dia punya kelebihan bisa meregenerasi kerusakan. X39-nya ditumpuk aja gitu bisa kan, Dok? Saya lebih suka pakai protokol yang dikeliling aja daripada ditumpuk. Oh.
Iya, iya. flower Ya. protokol itu sekelilingnya. Coba deh nanti saya kasih tahu orangnya. Makasih dok. Yo, makasih. Dari Malaysia ada pertanyaan. Saya tanya dong Pak, Dokter Wijaya. Ya silakan. Ya, Dok, kemarin itu ada ponakan saya semalam dia kena serangan Belpes tuh. Terus itu Pak Dok, Belpes tuh yang miring, mulutnya miring itu Dok. Bell's palsy. Iya, iya. Itu. Saya sih pertama kali memang saya cari petnya kan nggak ada di drive, terus saya tanya Bu Iren, terus dikasih Bu Ir saya dikirimin, terus habis saya sambil nunggu itu saya suruh ke dokter saraf di rumah sakit Mitra, kayaknya habis dari situ di rumah sakit Mitra dia dikasih vitamin yang untuk saraf katanya dia. Terus ini dok saya pet, kebanyakan dia pakai energi ya petnya itu ya. Itu dok, saya mau nanya. Terus setelah itu gimana dok selangkah selanjutnya? Ya, nah, Bell's palsy itu apa ya? Kombinasi kedokteran barat sama kedokteran timur tuh penting dalam hal ini. Nah, pada Bell's palsy kan terkena saraf ketujuh. Tapi kalau kedokteran timur kan mereka tidak membahasnya dari segi saraf. Kalau saraf ketujuh itu titik yang paling dekat untuk merangsang itu ada yang di belakang telinga. Ya, itu TE23 itu. Iya. Jadi itu menjadi titik yang paling penting untuk menolong si saraf ketujuh itu. Kita bisa taruh X39 di situ karena dia ada X39. Karena dia multifungsi tadi. Dia menekan radang, dia membantu regenerasi gitu. Nah, jadi di TE23 di apa dok tadi dok? Maaf dok. TE Triple Energizer 23. TE Bu Ismi. TE23. TE iya. 17 ya, Pak Sony? Ya. Yang di belakang telinga TE berapa ya? Oh ya, belakang telinga. Ya dok. Ya. 17 TE 17 ya. Sorry. TE 17 ya, Bu. Oh iya. Di belakang telinga itu ada lubang di belakang cuping telinga itu lubang. Nah, itu lokasi paling dekat dengan saraf ketujuhnya. Itu untuk yang kanan kiri ya dok ya? Yang lumpuh aja, sisi yang lumpuh. Jadi kalau bola mata kanannya yang nggak merapat, ya berarti dia di kanan. Ini Bu. Iya. Ini Bu Ismi, ini. Iya. TE atau TW sama. Ya. Oh, yang sini. Ya. Itu warmer kalau W. Nah, kemudian kita bisa kombinasi dengan jalur yang biasa dipakai secara akupunktur. Nah, biasanya di sini mereka libatkan meridian lambung yang ada di muka. Yang di muka. Ya, itu ada satu yang dekat rahang belakang ya, rahang belakang tuh sudut rahang belakang itu. Nah, itu kita bisa tempelkan di situ entah karnosin atau glutathione gitu. Dan untuk meridian yang khusus besarnya di situ kita pakai LI4 kiri kanan dengan energy enhancer. Ya, LI4 ya. Kemarin udah tuh dok. Ya, itu titik sumber dia akan mendorong energinya sampai ke wilayah muka. Jadi LI4 itu menguasai wilayah muka. Apapun masalah di muka, pakai LI4. Kita bisa berikan di ST6 ini
glutathione atau carnotin. Gitu, ya. Lalu nanti yang dekat bibir ini ST5-nya kita bisa berikan apa? Tadi kalau yang belakang glutathione. Oh iya, iya. Ya, divariasikan aja. Divariasikan ya, ya, ya. Ya dok, makasih dok. Ionnya tempelkan di GP14, dia balancing kanan kiri. Oh iya, kemarin GP14 kita udah kasih juga. Oh itu ion ya dok ya? Biasanya ion kita taruh di situ. Iya, iya, iya. Iya dok. Itu karena apa sih dok? Itu kalau yang umum tuh terowongan yang tadi di belakang telinga itu mengalami pembengkakan. Jadi unsur lembab tuh bikin dia bengkak dan saraf yang lewat di dalamnya itu terjepit. Jadi kalau kita bisa hilangkan lembabnya, sarafnya akan kendor lagi, normal lagi. Oh iya, 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 iya. Jadi cukup itu aja ya dok ya, titik-titik yang tadi dokter sebutin ya dok. Ya itu yang dibikin simple gitu ya. Nah, kalau iya. Di langit yang lebih tinggi lagi nanti dia akan bahas tentang lembab, angin gitu, lalu ditambahkan unsur buang lembabnya, usir anginnya gitu. Iya, iya dok, ya. Ya dokter saya makasih. Ya. Teman-teman tadi maaf ya, internet saya tadi mati. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan di chat saya hilang semua nih. Mungkin Pak Sony Bruce. Tadi ada pertanyaan, masih ada pertanyaan di chat Pak Sony. Saya mati semua nih. Dari Pak Rudi Listio. Tolong tanya, kalau untuk mengendarain mobil jarak jauh, perlu pakai pet apa dan di mana titiknya? Nah ini mestinya jawab Bu Irin yang suka pakai soalnya. Dokter Wijaya aja. Iya silakan kita sharing semua. Kan pengalaman penting. Saya mungkin teorinya tahu tapi pengalaman. Iya dok, Bu Irin udah biasa pakai itu dok soalnya dok. Ya silakan sis. Aduh, kalau saya memang seneng ya naik kendaraan jarak jauh ya, keluar kota jarak jauh gitu saya suka sekali. Nah itu saya selalu pakai Wonder Woman protokol. Itu saya nggak ada capeknya. Tadi dengan Pak siapa Pak? Pak siapa tadi Pak Sony? Yang nanya siapa? Pak Rudi. Saya pakai Wonder Woman itu saya nggak ada capeknya loh. Saya kemarin belum lama lah minggu lalu saya ke Solo Jogja balik lagi ke Jakarta saya nggak capek itu. Pak Rudi bisa dicoba mungkin untuk Superman ya, Superman protokol. Pak Sony tampilkan gambarnya mungkin. Pak Sony bisa ditampilkan? Oke. Superman. Wis. Oh, siang pakai Superman, malam pakai Wonder Woman gitu. Ini Superman pakainya ini. Ya. Luar biasa pakai ini. Sebetulnya Superman dan Wonder Woman itu sama kok. Persis sama, hanya gambarnya perempuan, ini gambarnya laki. Titik-titiknya sama persis. Nggak perlu pakai seragam ya Pak ya. Pakai seragam. Bajunya jangan lupa dipakai ya Pak. Bajunya lebih luar biasa. Ya, ini mungkin saya tambahkan teorinya kenapa dipilih titik ini, gitu ya. Nah, LU1 itu kan paru-paru. Jadi kita tahu sumber energi itu tadi dari udara, organnya paru-paru, maka titik stimulannya menguatkan paru-paru supaya asupan energi di situ efektif, efisien ya. Nah, dari makanan, limpa lambung di sini diwakili ST36. Ya. Jadi ini juga kita pakai energi supaya apa yang dimakan itu cepat
ubah menjadi energi. Lalu tambahan CV17 itu titik untuk cakra di dada lah kalau kita bilangnya. Jadi energi di rongga dada itu, di situ ada jantung, ada paru-paru, kita bisa kuatkan sekaligus dengan merangsang titik CV17 ini. Ini boleh karnosin, boleh glutathione, dibolak-balik tuh nggak masalah. Nah, sementara yang di bawah itu CV6 itu dikenal tuh sebagai lautan energi. Jadi itu cadangan energi, kalau kita bilangnya tuh kayak tenaga dalam gitu tersimpan di situ. Jadi kita membuka channel dari tenaga dalam untuk digunakan oleh energi di tubuh kita. Nah, itu makanya dipilih titik CV6. Nah, di belakang tuh GV14 itu kita kenal tuh sebagai switch untuk semua meridian yang. Meridian yang itu kan bersifat dinamis, dia mengaktifkan, membangunkan, menggerakkan gitu. Dan ini cukup dekat dengan otak juga. Jadi selain merangsang meridian yang, dia juga akan merangsang ke otak juga. Ya. Dan makanya jadi melek, jadi seger ya. Oke. Ya, cukup Pak Rudi? Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Rudi, silahkan mencoba. Ya, Bu. Ya. Oke, Pak Sony, kayaknya tadi masih ada pertanyaan nggak ya? Di chat saya tuh hilang semua nih, Pak Sony. Saya tadi ada pertanyaan lagi tentang, tadi Bu Irina ada bilang tentang anak yang sulit bicara, itu protokolnya apa ya? Oh, bukan sulit bicara. Lambat bicara. Lambat bicara. Bukan, kalau tadi saya ngechat, tadi emang sama Pak Rudi ya? Untuk anak, maksudnya tadi kan ada yang nanya usia berapa boleh pakai patch. Saya bilang itu dari bayi pun sebetulnya boleh. Cuman kita pakai patch-nya berbeda dengan kita dewasa. Kalau untuk yang bayi atau anak tuh yang belum, ya, maksudnya belum sampai bisa ngomong gitu, bukan? Oh. Jadi kalau untuk anak yang belum bisa ngomong, kita pakainya misalnya 1 jam tempel, nanti lepas lagi gitu. Nanti misalnya 2-3 jam tempel lagi gitu. Jadi ini hanya untuk anak yang belum bisa ngomong, belum bisa bicara gitu. Jadi dia bisa belum cerita, ini pakai patch rasanya apa sih gitu, yang belum bisa bicara. Nah, kita cara penempelannya berbeda dengan yang sudah bisa bicara. Jadi patch-nya bukan untuk yang anak biar bicara, bukan. Bukan gitu. Ya. Ya, ya. Saya salah terima. Ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari NG Eng. Oke, thank you NG Eng for your ST6, 7 dan 8 tuh kena tampal apa? Dr. Wijaya. Mungkin perlu di-translate ke Inggris dulu ya. Tampal itu apa ya? Ya, NG, can you speak directly, NG? Hi, NG. Okay. NG, can you unmute? Kena lekat lah, lekat. Lekat itu apa patches yang kita. Just in English maybe. In English, what are patches we supposed to use for this acupuncture point? What it's used for? Okay. What is used for, or what are patches we got to use? Okay. Now, first, the point: the ST6 is usually used for problem near the jaw angle, difficulty to open the mouth, pain when opening the mouth, like that. ST6. Also, ST6. What patch we use? The Bell's palsy. S39. It depends what to use for. If it's pain, inflammation, we can use X39 or glutathione or ion. ST7 for the opening of the jaw,
called the joint, jaw joint. It's usually when there's inflammation, we feel painful when we open the jaw, and also difficulty when we close the jaw. There's a click sound we can hear. It's the ST7 point. The ST8 usually for headache. Headache when we are late for lunch or for any meals. Yeah, we got headache. Usually this ST8 will help more than other point. Okay. So my friend have the numbness at the jaw, near the jaw there. So what should she do? Because after X39, she's using she put at the back of the neck. She's still complaining. She said, my jaw numbness still not yet fully recovered. Is it half of the face? Not half, part of it. Because before that, she got what it called in Chinese, we call it snake. It got snake, right? Snake. There's one time they say the snake will crawl along the part of the one. I cannot remember what type of illness of that. Because after this, she feel the numbness at the jaw. Yeah, because numbness is a different nerve. It's nerve number 5, and where Bell's palsy is nerve number 7. But the meridian is the same in Chinese system. Yeah, use this meridian ST6 and also large intestine. So you can add the energy enhancer at LI4. It will cover all the face area. Face area use what? Use energy enhancer. No. Energy enhancer. Because numbness means the qi is lacking to help the function of the nerve. So we must stimulate the nerve. So where should she place? She patch her energy enhancer? LI4. LI4. Okay, LI4. Between the thumb and the index finger. Only LI4 enough. Will do. Both hands. Right. Come again. LI4 energy enhancer. Right. The right one at the right hand. One at the right hand. The ones you use what? The other LI4, the left hand, use the brown one. I cannot catch you. Energy enhancer, we have 2 colors, right? Yeah. It has 2 colors at LI4. Then you mean the 10 patch at LI4? Also LI4 at the left hand. LI4 at the left up. Yeah. One pair. Both hands. WRTL. Use both hands. Both hands. So only energy enhancer will do lah. Don't have to put other patches, right? And the other patches at the face. At the face. You have written down the number ST6, ST7. Oh, ST6, ST7, the one. What patches you're supposed to use at these 3 points? You can use carnosine to speed the healing. Glutathione at ST6. Okay. Glutathione for antioxidant, and then it will work as anti-inflammation also. Glutathione at ST7. ST8. Ice wave. Ada carnosine or X39? Carnosine or X39. Okay. Wow, so many patches. Only 3. Not much, Angie. Then she did not come up from the house. Okay. Okay, Angie. Okay, thank you. You're welcome. Ya, kita lanjut. Masih ada pertanyaan nggak Pak Sony di chat itu? Yang tadi saya hilang semua.
Nggak ada. Udah habis ya. Oke, kita lanjut. Barangkali siapa yang mau bertanya lagi? Ibu Foni tadi yang pertama kali ikut, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bu Foni? Enggak ada yang ditanya. Ada ya? Iya. Oke. Hana tadi udah. Siapa lagi nih yang ada yang mau bertanya? Pak Jimmy barangkali? Dokter Nadia? Sementara enggak, Bu. Sementara Ya, oke. lewat itu. Dengar dulu ya. Pak Awan kayaknya tadi ada masukan, cuman ke chat saya keburu kehapus tadi karena internet mati. Pak Awan tadi ada nggak Pak Sony? Tadi ada komentar Pak Awan deh, apa ya tadi? Ada nggak di situ Pak Sony? Ada Pak Awan kayaknya untuk Pak Hendy tadi dia chat ya. Teman namanya enggak. Bisa tolong dilihatin Pak, dibacakan. Tidak ada. Pak Mungkin private kali. Di sini nggak ada. Nggak ada ya. Tadi ada komentar dari Pak Awan Setiawan untuk Pak Hendy. Mungkin private tadi, Bu. Private ya. Untuk Pak Hendy dari Pak Awan tadi, kalau mau lihat lebih detail, kalau Pak Awan tuh lihatnya di livewave.com. Bisa juga dilihat di situ Pak Hendy. Mengenai ilmu patching. Ya. Tadi dari Pak Setiawan. Terima kasih Pak Setiawan. Pak Awan Setiawan. Terima kasih. Ya. Ada lagi barangkali yang lain, Dokter Nadia. Biasanya banyak pertanyaan nih Dokter Nadia. Belum, Bu Irina. Belum ya. Oke. Yang lain tadi Pak BW udah ya. Nah, siapa lagi nih? Sore Bu Irina. Iya Pak Wisnu. Ya. Bu Wisnu, Bu. Silakan Pak Wisnu. Apa kabar Ibu? Baik, sehat Pak Wisnu. Iya. Mau cerita aja nih Bu. Oh ya, silakan. Kami mendengar. Jadi dari hari Jumat hari Sabtu yang lalu ya, itu kan saya pulang ke Semarang. Gitu, saya pulang ke Semarang karena siang saya nggak pakai tuh patch-nya. Jadi masih oke lah gitu. Bekasi Semarang is only 3,5 jam. Wow. Wow. Asik tuh. 160. Ingat Pak Sony? ya Pak Wisnu. Ya, terus waktu sebelum berangkat saya ngobrol sama Putri Nini. Ya. Terus saya ngobrol sama beliau kondisinya ibu yang ya karena udah sepuh, kakinya dengkulnya ada ya mulai pengapuran gitulah ya. Nah, cuman pas kemarin kita ke sana karena urusan di sana kelupaan tuh, untungnya Putri ngingetin gitu kan. Terus malamnya kita ngobrol nih sama ibu, ternyata dia kondisi karena berobat di dokter itu dengan terapi, dan jadi dia sekarang ini terapi sepeda statis di rumah gitu, dan hasilnya cukup baik. Kemarin sih waktu saya tanyain sakit apa enggak sakit gitu kan, sehingga yang kemarin diiniin oleh Putri segala saya belum pasang tuh ke beliau, cuman langsung saya pasang aja X39 ke mana tuh yang di tengkuk itu ya, saya lupa titik ya. Pokoknya namanya saya masih belum hafal aja ya, di tengkuk ya. Di tengkuk gitu. Nah, besokannya beliau bilang sih enak ya gitu kan.
badannya enakan gitu kan. Ya. Oh ya udah, kalau badannya enakan, dan ini aku tinggalin ya, saya bilang gitu. Saya tinggalin. Nah, kebenaran tahu-tahu tuh siku saya sakit, Bu. Sebenarnya udah dari hari apa itu, nggak tahu kejedot apa gitu kan. Pokoknya sakit aja, ngilu gitu. Tapi saya biarin, tapi lama-lama sakit. Nah, saya nggak tanya sih ke Putri segala, saya nggak ini. Saya cuman kepikirnya adalah tempelin aja X39 di situ. Baru kemarin malam karena mau nyetir, jadi saya tempelin tuh di titik yang sakit itu, saya tempelin tuh X39 gitu. Ya. Berarti jam berapa ya itu ya? Jam mau berangkat jam 8-an lah ya, jam 8 malam gitu. Saya pasang. Nggak ada nyetir, nggak kerasa ngilu-ngilu gitu kan. Nah sekarang itu rasa sakitnya udah mungkin sekitar udah hilang sekitar 70%-an lah gitu. Oh. Gitu. Ini lagi mau saya pasang lagi nih, habis mandi mau saya pasang lagi gitu. Ya, itu jadi, besok hilang. Di titik yang sakit aja tuh yang saya tempelin X39 aja udah, nggak kepikir belum kepikir buka drive Ibu. Oh ya. Tapi itu juga cukup sih Pak Wisnu. Nggih. Cukup. Itu di titik sakit aja kalau itu. Ini mungkin saya juga jadi ingat kemarin, saya mungkin bisa sedikit tambahin cerita ya. Saya kemarin waktu minggu lalu saya ke Solo Jogja ya, saya nyetir ya. Itu saya juga ada satu gerakan yang saya ngerasa kayak keceklik tuh sini atas tangan saya nih, keceklik. Dengan usia kita, dengan usia saya ini keceklik kayak gini biasanya lama ini. Lama nih, saya sudah takut nih, saya udah bilang sama Cik Susan, aduh saya kena nih. Kita kan usia saya berasa ya kalau ada salah gerakan itu sudah tahu lah. Nah, saya ngomong Cik Susan, aduh Cik Susan nih. Terus saya langsung tempel tuh karnosin di titik yang saya merasa salah gerakan nih. Saya tempel sakit, itu kan sakit ya. Sudah sakit, saya langsung tempel, saya pakainya karnosin. Saya tempel, nggak lama sakitnya pindah ke bawahnya di sini nih, ya. Sakit tuh bisa lari, heran. Di sini terus saya ingat dulu Pak Michael bilang kalau lari dikejar katanya. Nah, saya kejar, tempel satu lagi. Saya nggak lepas dari sini ke sini bukan, tapi saya tempel lagi di tempat yang sakit yang sudah lari itu. Saya tempel lagi dengan karnosin. Nggak lama lari lagi tuh sakitnya. Lah, lari sampai ini deket siku sini sakitnya. Lari lagi, saya kejar lagi tuh titiknya situ. Nah, itu nggak lama, terus itu memang sudah berlalu sampai semalaman, besok pagi itu sudah benar-benar hilang semua tuh sakitnya. Itu kalau nggak dikasih begitu, biasanya kalau yang sakit salah gerakan gitu, aduh lama itu. Lama itu. Tapi saya bersyukur itu cuman dalam semalam itu sembuh total. Yaitu dengan karnosin. Ya itu tambahan cerita dari saya. Iya, itu ceritanya seperti itu. Mirip ya Pak Wisnu ya. Jadi ada cerita yang seperti itu gitu kan. Bahkan semalam itu saya berangkat dari Semarang itu jam 8.30 ya. Jam 8.30 saya nyampe rumah di Bekasi itu jam 1 kurang seperempat, Bu. Makanya walah gue. Padahal nyantai aja tuh, jalan tuh nyantai aja. Nggak kerasa aja kaki ini injek gasnya gitu kan. Gitu. Nggak kerasa nyerinya juga nggak kerasa gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Sampai rumah tidur blek azan subuh kebangun tidur lagi sholat tidur lagi baru bangun tadi jam berapa tadi jam 10-an lah. Ya itu X39 memang pengaruhnya juga bisa kemana-mana ya Dokter Wijaya. X39 tempel di mana pengaruhnya bisa kemana-mana ya.
Ya kira-kira sih seperti itu Bu Irina. Gitu. Cerita ini aja. Apa namanya? Yang Wisnu alamin aja. Terima kasih Pak Wisnu, ceritanya Pak Wisnu bisa menjadi berkat buat yang lain ya. Amin. Ya. Makasih Putri, makasih semua. Sama-sama. Ya, emang patch ini orang suka melihat apaan sih itu patch, cuman kayak begitu aja. Padahal kita yang sudah merasakan itu patch sangat luar biasa. Orang banyak yang belum mengerti itu suka nggak percaya. Tapi saya rasa ke depan akan lebih banyak orang akan percaya karena memang sangat luar biasa hasilnya. Oke, kita lanjut dengan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya atau mau testimoni? Ya, silakan yang mau testimoni. Ini ada Dian baru masuk ya, Dian? Oh, dari tadi saya masuk, cuman bolak-balik ini internetnya nggak tahu kenapa. Bolak-balik nggak bisa. Oh, ya keluar sendiri, nanti masuknya susah. Ini barusan bisa masuk lagi. Oh, ayo Dian, ini ada yang mau ditanyakan nggak Dian nih? Ada. Silakan Dian. Ada iya, ini suamiku nih kena migrain berat banget. Oh. Migrainnya sampai matanya tuh sampai bengkak, sampai keluar air mata. Kemarin aku kasih di antara matanya itu aku kasih ion. Terus yang di tengkuknya itu aku kasih X39. Tengkuk? Ya. Tapi katanya suamiku nggak efek katanya. Terus malam aku rubah kasih lagi energi kiri kanan ya di pelipis. Terus sama X39 juga di apa sih yang tengkuk itu apa? GV14 ya. Nah terus karena kan kepalanya sebelah kiri itu yang sakit nututan kan, cuman satu sisi nututan. Aku pikir udah tak tempelin ice wave. Saya tempelin ice wave yang bagian paling sakit yang coklat, terus sama tempelin lagi yang putihnya. Nah itu mendingan katanya, tapi nggak lama, 1 jam kemudian sakit lagi. Nah sekarang aku tempelin lagi itu, tapi katanya kok cuma sebentaran sakit lagi katanya. Terus gimana ya Irina ya, dikasih apa ya? Ya Dokter Wijaya tolong bantu. Iya gimana dok? Sekarang yang terasa nyeri itu kanan atau kiri? Sebentar, kanan. Kepala bagian kanan, atas. Ya. Jadi untuk nyeri itu memang ujung tombaknya tuh ice wave. Jadi ice wave coklatnya itu yang ditaruh di ininya, biasanya di pelipis itu, pelipis titik kayak itu. Saya kasihnya di kepalanya dok yang sakit. Di mana tuh kepala? Kepalanya itu yang bentar ya. Ini saya saya fotoin aja, kita tunjukin gitu ya. Jadi kepala yang ini nih dok. Kalau kita dari arah mata kanan, mata kanan langsung ke arah atas. Nah di situ. Itu GB14. Memang terasa sakitnya di situ. Iya, nyut-nyutan di situnya dok. Itu oke, boleh di situ ice wave coklatnya di situ. Lalu yang putihnya itu taruh di LI4. Di LI4. Nah. LI4 di mana ya dok ya? Di antara ibu jari dan telunjuk. Ibu jari dan oh iya. Yang ini ya, yang tekukan itu, saya tahu LB4 yang tadi Pak Sony jelasin. Iya. Ya. Nah, itu mungkin di kanan atau di kiri nanti perlu dicocokkan masing-masing orang ya. Tapi kita kita satu sisi dulu. Jadi kalau dia kanan, GV4-nya dikasih apa dok?
GV4. Ditempel apa? LI4. LU4. Ice wave-nya kan ada dua kan, yang coklat di atas alis, yang titik paling sakit, yang putihnya taruh di LI4. Oh iya. Nah, saya dua-duanya udah saya tempelin di kepala, coklat dan putih. Tapi nggak apa-apa, nanti saya tempelin tambahan aja yang putihnya di LV4 di kanan. LI. Itu sepasang LI4. Apa LI4 ya namanya ya? Ya. Yang di tangan. Dia sepasang, jadi coklat di titik kepala, yang putihnya di tangan. Iya, ini yang di tangan saya kasih nanti ini. Terus tambahkan energy enhancer itu di LR3. Di pelipis ya dok ya? Bukan, di kaki. LR3. Itu kalau untuk migrain, titik itu juga penting. Oh, di RR3. Sebentar, saya catat dok. Jadi, di kaki RR3. LR. Energy enhancer. Ya. Dia akan melancarkan energi supaya tidak numpuk di kepala. LR3-nya dikasih energi yang coklat mungkin ya? Sepasang dong. Energi itu harus sepasang. Yang putih di kanan, yang coklat di kiri. Kanan. Kanan tadi putih ya dok ya? Ya. Kalau kiri itu coklat. Ya. Itu sepasangnya. Boleh ditambahkan. Itu Dian, gambarnya. Sebentar. Mana ya? Oh, yang antara jempol sama telunjuk. Ya. Cekukan itu ya? Mendekati tulang kaki itu. Mendekati tulang. Iya, paham. Yang ditengkuk itu kasih ion. Yang ditengkuk pakai ion. Oh, bukan X39. Ion tuh lebih berperan untuk balancing kiri kanan. Kalau di X39 kan peranannya tidak seperti itu. Iya. Nah, lalu di sekitar kepala yang di pelipis itu boleh ditambahkan mau X39 di situ boleh, glutathione di situ juga boleh. Ini sebelah kanan kan? Iya. Jadi X39 atau glutathione ditaruh di pelipis kanan. Lalu di belakang itu. Kalau pelipis kirinya dok? Nah, kalau sakitnya di kanan, yang kiri nggak usah. Oh, jadi gitu. Yang kirinya nggak perlu ya? Jadi pelipis kanan saya kasih glue. Terus kepala tadi yang sakit itu kanan, saya kasih ACE yang coklat. Yang putihnya saya taruh di tangan. Terus di kaki, energi saya taruh di kaki itu LV sama. Iya. Yang di pelipis kalau ibu pakai glutathione, nah di belakang kepala itu ada titik GB20, itu titik angin buat migrain juga bagus. Tempelkan di kanan juga, boleh pakai X39 di situ. X39 ditaruh di mana dok? Belakang kepala di dekat mana? GB20 di lubang tuh antara leher dan kepala itu. Pak Sony tolong GB20 dong Pak Sony. GB20 ya dok? Iya, GB20. GB20 Pak Sony. Titik angin di kepala itu. GB20. GB ya? Ya, GB. Gallbladder. Dian nanti Pak Sony tolong ini Dian nih. Iya. Itu Dian. Itu yang kalau orang masuk angin suka dipijetin di belakang leher itu titik. Oh, di situ.
Itu kiri kanan ya dok ya? Nggak usah, satu sisi aja. X39 kan cuma Iya. satu. Jadi Ya kalau sebelah satu kanan kepala aja ke ya kanan, berarti ya. kanan. Udah cukup lengkap lah itu. Oke, cobain deh. Saya kerjain ini, tak giniin. Semoga berkurang. Kasihan tuh sampai matanya sampai apa berair terus, nahan sakit. Ya, makasih ya, dok ya. Coba ya Dian, langsung dipakein. Iya, sekarang nih saya pakai ini nih. Ion di GV14 tadi juga punya peranan menenangkan ya, dia anti stres. Nah, kalau orang lagi sakit kepala itu kan tingkat stresnya juga otomatis naik. Iya. Dia kalau bisa lebih tenang, lebih nyaman, sakit kepalanya juga ikut mereda. Boleh deh kalau gitu. Yang tadinya di GV14 saya kasih X39. Sekarang saya pindahkan aja ya. Saya pindahkan ke GV20 kanan. Terus yang GV14 saya kasih ion. Ya. Pelipis kanannya saya kasih glue. Ya. Kakinya saya kasih energi. Ya. Kiri kanan. Ya. Oke. Ya udah sekarang aku kerjain deh, dok. Dikerjain katanya dok. Ya, langsung saya kerjakan ininya. Soalnya kasihan jadi hari ini nggak bisa kerja. Makanya air putih. Dian jangan lupa air putihnya ya. Iya, air putih panas ya. Makanya ini kan jadi saya juga jadi stres ya karena teman saya yang jangan air panas. Itu udah kelebihan yang di kepala, ini kasih air panas. Oh, nggak boleh air panas ya? Air biasa aja. Air biasa, Dian. Iya, soalnya ini kan dia minum air panas terus karena kan kemarin tuh hari Kamis teman saya yang dekat rumah kena COVID, positif. Kemarin Kamis masuk rumah sakit. Terus sekarang saya nggak tahu kabarnya gimana. Jadi kita ini semua nih, aduh, jadi kayak parno ya. Bandung nih lagi apa? Lagi udah sonanya udah lebih dari merah, katanya udah hitam. Ini berapa kali uji, Bu Dian? Tadi Iya. Pak Sony udah kasih resepnya kan? Pakai protokol, pakai tiap hari pakai tes supaya imunnya naik. Uji yang hari ini saya sampaikan itu kan buat jaga-jaga dari COVID sebetulnya. Nah itu makanya saya kan kalau udah apa gatel sedikit gitu langsung saya tempelin itu apa namanya dicekukan itu cekukan itu apa ya nomor berapa itu? GV22. Nah itu saya kasih glue. Ya jangan kalau lagi gatel tiap hari pakai Dian. Loh hampir setiap hari saya pakai di tangan. Setiap harinya tuh saya pakai tangan. Yang di leher ini juga tiap hari saya pakai. Nah, yang di leher itu suka gatel. Jadi kalau ini kan karena kulitnya tipis kali ya. Jadi kalau saya pakai 12 jam gitu, nah itu pas waktu saya lepas itu merah. Merah gatel, akhirnya sama saya kasih pelembab kan. Ya. Pelembab harus istirahat lah sekitar 1 hari atau 2 hari baru pakai lagi. Ya. Tapi kalau gatel mau merah juga saya tempel udah. Aku tempelin udah. Soalnya kalau enggak, waduh, kalau udah lagi batuk, saya kalau batuk kan suka lama nggak sembuh-sembuh. Oh. Nggak usah dipaksakan gitu, Bu. Geser aja ke titik yang lebih bawah di sekitarnya. Oh, gitu. Nah, sekarang saya yang intensif ini kaki ini, Dok. Yang kaki ini, yang kaki lutut ini setiap hari saya pakai. Iya. Karena lututnya sering sakit, tapi sekarang udah terus pakai terus setiap minggu jadi hilang sih sakitnya. Oke. Jadi semoga aja nanti betul-betul hilang. Nah, nanti saya selingin mungkin ya dok ya 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu mungkin ya. Ya, divariasikan protokolnya supaya saling melengkapi. Iya, katanya lutut ini juga bisa di ST26-nya cukup dengan X39 ya dok ya? ST36. 36. Iya, ST36 cukup dikasih X39.
Ya, kalau ringan, simple, kasusnya nggak rumit, ya cukup. Baru, tidak rumit, X39 bisa handle. Tapi kalau sudah kompleks, kita ya perlu lebih banyak pads lagi untuk kerjasama. Ya, soalnya ini kan saya pakai pad ini yang 3 macam, glue, ion, dan carnation. Ini kan sudah 10 hari ya, Dok ya. Nah, sekarang udah hampir nggak sakit. Nah, berarti bisa diselingi dengan X39 itu di SD36 ya, Dok ya? Ya, bisa. Atau variannya di belakang lutut, di pad lutut belakang. Oh, itu dikasih apa, Dok? Belakang lutut? 39 itu. Oh. Jadi seluruh area lutut itu dia akan pengaruhi. Iya, iya. Iya, saya coba deh, Dok. Kalau gitu, Dok. Ya, itu Ya, Dian. makasih ya, dokter ya. Dian, untuk COVID itu di foto tuh. Iya, iya. Sekarang tak oh, ini yang untuk COVID ya? Ya. Ini juga jaga COVID, Bu Dian. Iya. Ini juga saya kasih tahu saudaraku nih lagi masuk rumah sakit kena ini stroke ringan. Ya, kalau pakai ini ya mudah-mudahan semuanya baik karena ini protokol yang dibuat oleh LifeWave ya, patching protokol untuk mencegah COVID. Ya. Iya, iya. Ya, makasih Pak Sony. Ya. Ini dengan Bapak Ibu Bena nih yang baru masuk nih. Dok, maaf baru join, jadi agak ketinggalan. Patch ini utamanya untuk daya tahan tubuh ya. Ya, silakan. Utamanya beda-beda. Masing-masing patch itu ada kegunaan tersendiri. Kalau untuk daya tahan tadi kan kita melihat kombinasi patch-nya dan juga kombinasi titiknya. Itu perlu penjelasan yang sistematik supaya masuk akal gitu. Itu waktu kita masuk jam 4. Ya. Ya, kita udah masuk di jam 4. Ya. Ibu ini jangan hilang lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Udah kali ya. Kita saya catat dulu nomornya Pak ini dulu, saya catat dulu nomornya Pak siapa ini? Pak Bena 0812. Ibu Shirley tanya CV2 posisinya. CV2 Ibu Shirley untuk kasus apa? Ya, Shirley CV2 apa ya CV2? CV2 tuh di atas tulang pubis. Diraba area bawah ketemu di atas tulang itu CV2. Tapi betul nggak itu yang dimaksud? Loh, kok CV2? Bukan ya, CV berapa sih? Sebentar. Itu kamu nanya CV berapa kali? Bu Shirley. Ya, sebentar. Saya lagi buka bukunya, Pak. CV berapa itu? Kalau kasih titik kita bisa cari di Google. Search Google ya? Oke, kalau gitu. CV ya. Dia akan keluar. CV 6 kali ya? CV 6 itu 2 jari. 4 jari ya? Pusar. Iya, maaf itu salah, bukan CV 2, CV 6. 4 jari. Iya, Pak. 2 jari. Iya, makasih, Dok. Iya, makasih. 2 jari ya. Iya, makasih, Dok. Oke ya, mungkin waktu kita sudah habis ya, sudah jam 4 ya. Kita akhiri ya. Terima kasih buat Dr. Wijaya. Sama-sama. Ya, Pak Sony. Teman-teman lain semuanya, Pak Susilo dari OSI, salam dari Indonesia. Ya, terima kasih. Ya. Susilo. Oh, ini pulang. Hai, San. Kapan pulang katanya. Belum ada undang ulang. Oh, jadi berarti udah betah ya mau pindah sana ya? Bukan, udah nggak betah. Oh, udah nggak betah. Ya, ayo pulang lah. Udah nggak betah.
Udah kelamaan di sini. Udah kelamaan di sini ya. Ayo pulang dong Pak Susilo. Ya, nanti pulang dah saya belajar nanti banyak sama Ibu Iren nih. Sama Dokter Wijaya, Pak Susilo. Dokter Wijaya. Pak Susilo yang di Indo udah banyak yang kangen, udah pada nungguin nih. Ya, oke, kita akhiri ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Susilo. Ya, Semuanya kita ketemu lagi ya minggu depan ya. Semoga page ini bisa bermanfaat buat Thank you, teman-teman. Iren. Thank you. Thank you. Sampai ketemu. Iya, selamat sore. Yo.